Selamat pagi, salam inspirasi. Ketemu lagi kita dalam sharing inspirasi. Kali ini kita akan coba bicara tentang nalar. Nalar adalah kemampuan akal seseorang untuk membedakan yang baik dengan yang buruk, untuk memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Sedangkan akal adalah pemikiran yang merupakan keistimewaan manusia dibandingkan dengan semua makhluk lainnya. Sehingga ketajaman nalar itu akan tergantung dari pemikiran yang cerdas, sedangkan kejernihan nalar itu tergantung dari kebersihan hati dan kesucian hati seseorang. Oleh karenanya nalar seseorang harus merupakan gabungan dari kecerdasan berpikir dan kecerdasan hati nurani. Nah, kali ini kita beri judul nalar jangan salah asah. Banyak orang yang memperdalam ilmu, banyak orang yang menuntut ilmu, banyak orang yang ikut pengajian, atau banyak orang yang berbagai macam untuk katanya untuk meningkatkan daya nalarnya, untuk meningkatkan kapasitas dirinya, cuma salah asah. Nalar itu bisa juga kita ibaratkan seperti pisau ini, yang pisau ini jika tidak pernah diasah, hanya dipergunakan, maka lambat laun dia akan tumpul. Namun jangan salah, mengasah pisau ini harus ada teorinya. Karena begitu salah mengasah pisau, begitu kita salah mengasah nalar, maka nalar itu bisa menjadi tumpul atau tersesat. Ya, seperti juga pisau ini. Pisau ini harus diasah dengan sudut kemiringan yang kira-kira sekitar 10 derajat atau di bawahnya. Karena begitu pisau ini diasah dengan sudut kemiringan yang agak besar, maka pisau ini mungkin tajam sementara, tapi habis itu tumpul. Kenapa? Karena yang jadi mata pisaunya itu menjadi tebal, menjadi tumpul. Begitu juga dengan nalar seseorang. Nalar seseorang yang salah asah, dia bisa menjadi tumpul, dia bisa menjadi bebal tanpa peduli dengan orang lain, merasa benar sendiri dan lain sebagainya. Tetapi nalar yang diasah secara benar, maka dia menjadi sangat tajam, sangat analisis, sangat bermanfaat, sangat peduli dengan orang lain, dan bisa mengupas setiap masalah dengan hati yang jernih, dengan kecerdasan pikiran, serta dengan wawasan yang luas. Lalu kalau begitu apa saja yang bisa menyebabkan nalar itu rusak atau salah asah? Yang pertama adalah karena hati yang busuk, karena hati yang iri dengki, itu nalar bisa menjadi rusak atau tumpul. Karena hati yang iri dengki melihat seseorang yang dibenci buruk semuanya, sementara melihat seseorang yang disukai menjadi baik semua, sehingga nalar dan logikanya tidak jalan atau bisa dikatakan terbalik. Lalu yang kedua yang menyebabkan nalar itu menjadi rusak atau tumpul adalah salah berguru, salah menuntut ilmu, salah mempedomani, salah menteladani orang-orang yang sesat, diteladani, dipuji, dikagumi, akhirnya nalar jadi salah sendiri. Lalu yang ketiga adalah salah pergaulan atau salah lingkungan. Karena bagaimanapun lingkungan itu sangat penting untuk membentuk kepribadian seseorang, juga untuk mengembangkan wawasan seseorang, juga sekaligus untuk mengasah nalarnya. Karena ketika berinteraksi dengan orang lain, maka nalar seseorang itu ikut bekerja dalam proses interaksi tersebut. Lalu yang keempat yang berusaha merusak nalar adalah terlalu percaya diri, merasa benar sendiri, tidak pernah membandingkan diri dengan orang lain, itu juga bisa merusak nalar. Hal-hal yang sebenarnya tidak benar, tapi karena merasa benar sendiri, akhirnya nalar menjadi rusak. Sesuatu yang salah lalu dibiarkan terus salah, akhirnya yang salah dianggap benar. Kemudian yang kelima yang juga bisa merusak nalar adalah wawasan yang sempit, ya, tidak mau bergaul, ya, kurang pergaulan, tidak mau bergaul dengan orang lain, tidak mau menerima pendapat orang lain, ya, itu juga bisa merusak nalar.
Nah, kami punya testimoni tentang hal ini. Beberapa orang yang dulunya kita kenal sangat agamais, karena salah menuntut ilmu, lalu dia meninggalkan keluarganya dengan karena ada yang mengajarkan bahwa dia fokus untuk beribadah saja tanpa memikirkan tanggung jawab keduniaannya. Padahal hidup di dunia ini adalah di samping taat kepada Yang Maha Kuasa, juga bermanfaat buat orang lain dan bertanggung jawab untuk kebaikan bumi ini. Beberapa orang juga, kami punya pengalaman, ada saudara dulu yang dulunya guru mengaji, lalu karena salah berguru, karena menuntut ilmu yang salah, akhirnya tidak lagi sholat. Katanya cukup mengingat Allah saja, atau dengan kata lain dia punya pendapat sendiri. Katanya sholat itu cukup ditegakkan tapi tidak perlu dikerjakan, dan banyak lagi hal-hal yang salah mengasah nalar atau salah berguru akhirnya menjadi sesat. Nah, ada quote kami, nalar itu ibarat pisau yang jika salah asah bisa menjadi tumpul. Demikian sharing kita pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.